Selamat siang Bapak Ibu Tutor, pengampu mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Saya Warni Fidenti Sendata dengan NIM 85987757. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Medan, Sentra Layanan Universitas Terbuka Salut Prawira Gunung Sitoli. Saya akan melakukan tugas tutorial 1 mengenai identifikasi anak dengan hambatan kognitif dan pendengaran. Video ini adalah salah satu pemenuhan tugas tutorial 1 saya pada mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Perlu saya sampaikan bahwa dikarenakan keterbatasan akses dan minimnya populasi anak berkebutuhan khusus di lingkungan saya tempat tinggal, maka praktik observasi ini saya lakukan terhadap 2 orang anak dengan pengembangan tipikal normal sebagai simulasi instrumen identifikasi. Fokus saya pada percobaan ini adalah menguji bagaimana instrumen ini bekerja untuk memetakan respons suara, komunikasi, dan kemampuan kognitif anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Praktik ini saya lakukan dengan 2 tahap praktik, yaitu praktik dengan anak umur 7 tahun dan yang kedua adalah praktik dengan anak umur 6 tahun. Berikut adalah praktik observasi yang akan saya lakukan terhadap 2 orang anak dengan pengembangan tipikal normal. Baik, di sini saya bersama dengan 2 orang anak dengan perkembangan tipikal normal. Berikut adalah perkenalan dari mereka. Halo teman-teman, nama saya Kenji, umur saya 7 tahun, saya kelas 2 SD. Halo teman-teman, nama saya Leo, umur saya 6 tahun. Demikianlah perkenalan dari Kenji dan Leo. Baik, sekarang saya akan melakukan 2 bentuk praktik, yaitu praktik dengan umur anak 7 tahun dan praktik dengan anak umur 6 tahun. Yang pertama saya lakukan adalah praktik observasi dengan anak umur 6 tahun. Berikut adalah praktik yang akan saya lakukan. Di sini saya akan melakukan 3 jenis praktik observasi atau 3 jenis tahap praktik. Yang pertama, lomba patung atau respons suara. Yang kedua, simonsai atau memahami informasi. Dan yang ketiga adalah berbagi mainan atau interaksi sosial. Baik, di sini saya akan mengajak Leo untuk melakukan lomba patung. Nah, pada lomba patung ini saya akan memutar musik dan si Leo akan melakukan gerakan berjoget dengan seru. Dan ketika musik berhenti, si Leo akan menjadi patung. Hap, nggak boleh gerak sama sekali. Siap Leo? Sekarang kita akan memutar musik dan silakan dengarkan musiknya baik-baik. Seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. Ayo. Nah, ini adalah praktik observasi yang saya lakukan secara langsung dengan tema yaitu lomba patung, bagaimana kepekaan saat mendengar atau respons suara. Tujuan saya melakukan praktik ini adalah untuk mengukur ketajaman pendengaran dan kecepatan reaksi auditori anak. Melalui praktik ini, kita mengidentifikasi apakah anak mampu merespons stimulus suara secara seketika tanpa perlu bantuan petunjuk visual atau melihat gerakan orang lain. Yang kedua adalah simonsai atau memahami informasi. Nah, sekarang Leo dengarkan perintah kakak dengan baik. Sekarang kakak akan mencoba memberikan perintah kepada Leo. Apakah Leo akan ingat 2 gerakan sekaligus?
Coba sekarang, Leo, pegang telinga, lompat 2 kali. Nah, ayo. 1 kali lagi. Leo, pegang hidung, tepuk 2 kali. 1 kali lagi. Leo, pegang tangan, lompat 2 kali. Leo, pegang tangan, lompat 2 kali. Nah, ini adalah observasi atau praktik kedua yang saya lakukan. Tujuan saya melakukan praktik ini adalah menguji kemampuan memprosesan informasi lisan dan memori kerja atau working memory anak. Tujuannya untuk melihat apakah anak mampu menangkap dan menjalankan instruksi bertingkat lebih dari 1 perintah secara beruntun. Kemudian yang ketiga adalah berbagi mainan atau interaksi sosial. Di sini saya memiliki mainan huruf. Nah, di sini silakan Leo mengajak Abang Kenzi untuk menyusun huruf ini menjadi kata. Abang Kenzi, ayo kita kumpulkan nama kita pakai huruf ini. Cepat deh. Oke, silakan susun huruf ini menjadi kata. Di sini. Tujuan saya melakukan praktik ini adalah mengobservasi kemampuan komunikasi pragmatis dan keterampilan sosial. Fokusnya adalah melihat bagaimana anak menyampaikan keinginan, merespon ajakan teman, dan menggunakan bahasa lisan dalam konteks kerjasama kelompok. Demikianlah ketiga praktik observasi yang saya lakukan terhadap anak berusia 6 tahun. Nah, sekarang tahap yang akan saya lakukan adalah tahap yang kedua, yaitu kegiatan praktik observasi terhadap anak usia 7 tahun. Dalam observasi ini, saya akan melakukan 3 bentuk praktik. Yang pertama, whisper games atau pesan berantai. Yang kedua, dikte gambar atau memahami penjelasan. Dan yang ketiga, membaca nyaring atau partisipasi kelas. Percobaan yang pertama yang akan saya lakukan adalah whisper games atau pesan berantai. Nah, Kenzi, kakak punya pesan rahasia. Kakak akan membisikkan pelan di telinga kamu dan kamu sebutkan kembali apa bunyinya. Siap? Siap. Buku kuning di atas meja. Salah. Kita ulang lagi ya. Berarti si Kenji kurang fokus pendengaran. Jam menunjukkan pukul 3. Betul sekali. Berarti setelah percobaan pertama tadi, si Kenji kurang pendengaran. Dan setelah percobaan kedua, si Kenji mendengarkan dengan baik. Tujuan saya melakukan praktik ini adalah mendeteksi adanya hambatan pendengaran ringan atau gangguan persepsi bunyi dengan volume suara yang rendah atau bisikan, membedakan fonem atau bunyi kata yang mirip dan mengulanginya dengan akurat.
Yang kedua adalah dikte gambar atau memahami penjelasan. Kenzi, sekarang kita akan melakukan permainan gambar rahasia. Kakak nggak kasih contoh gambar, tetapi kamu harus menggambar sesuai dengan yang kakak perintahkan. Di sini, saya telah menyiapkan satu lembar kertas bersama dengan spidol dan saya akan meminta Kenzi untuk menggambarkan sesuai dengan perintah yang saya sampaikan. Kenzi, silakan gambar lingkaran besar dan di dalamnya ada lingkaran kecil. Oke, stop. Ini adalah hasil yang digambar oleh Kenzi. Dengarkan dulu. Jangan digambar dulu. Kenzi, jangan digambar dulu. Kenzi, gambar satu lingkaran besar, di dalamnya gambar satu segitiga kecil. Nah, ini teman-teman, ini adalah hasil dari gambar yang telah Kenzi buat. Tujuan saya melakukan praktik ini adalah menguji kemampuan reseptif bahasa dan translasi kognitif. Tujuannya untuk melihat sejauh mana anak mampu menerjemahkan penjelasan lisan dan abstrak menjadi tindakan nyata atau gambar tanpa adanya contoh visual atau visual clue. Yang ketiga adalah partisipasi kelas atau baca nyaring. Baik, sekarang di sini saya telah menyiapkan satu paragraf cerita dan di sini saya akan memintakan si Kenzi untuk membacakan satu paragraf saja. Kura-kura tak mau main, angsa tak mau bernyanyi. Ikan kecil tak muncul lagi di danau. Bibi duduk sendiri di pinggir danau. Kenapa semua menjauhi hiku ya gamamnya? Lalu datanglah burung hantu tua, terbang dan hinggap di ranting. Bibi, kamu tahu kenapa mereka menjauh? Tanya burung hantu. Bibi mengeleng, aku cuma bercanda. Baik, demikianlah kalimat satu paragraf yang telah dibacakan oleh Kenzi. Sekarang kakak mau bertanya, siapakah yang hinggap di atas ranting? Burung hantu. Burung hantu. Siapakah yang bertanya kepada Bibi? Angsa. Kurang tepat. Kita ganti. Siapakah yang melontarkan candaan kepada Bibi? Burung hantu. Baik, tepat sekali. Tujuan saya melakukan praktik ini adalah mengevaluasi kemampuan pemahaman isi bacaan atau reading comprehension. Praktik ini bertujuan membedakan antara kemampuan membaca secara mekanik atau hanya membunyikan huruf dengan kemampuan kognitif dalam mengolah informasi dan mekanik kesimpulan dari teks. Demikianlah percobaan praktik observasi yang saya lakukan, dimulai dari observasi anak umur 6 tahun dan observasi kedua yang saya lakukan dengan anak berusia 7 tahun. Demikianlah praktik observasi identifikasi yang telah saya lakukan dari hasil pengamatan terhadap subjek. Seluruh indikator respon, suara dan pemahaman lisan dapat dipenuhi dengan baik sesuai usianya. Melalui praktik identifikasi ini, saya menyadari bahwa memahami karakteristik anak dengan hambatan pendengaran maupun kognitif memerlukan pendekatan yang sangat personal dan sabar. Meskipun subjek dalam praktik ini adalah anak dengan pengembangan tipikal normal, instrumen observasi yang digunakan tetap terbukti efektif untuk memetakan konsistensi respon dan tingkat pemahaman anak terhadap instruksi lisan. Praktik ini memperkuat pemahaman saya bahwa deteksi dini terhadap aktivitas bermain yang sederhana namun terstruktur adalah kunci utama dalam merancang strategi penanganan awal yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus di masa depan. Sekian praktik yang saya lakukan.
pada mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus dari saya, meskipun observasi ini dilakukan kepada anak dengan pengembangan normal sebagai bentuk simulasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu tutor atas bimbingannya, dan terima kasih juga kepada Kenzi dan Leo yang sudah membantu praktik ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan di dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.